Shalom saudara terkasih, bertemu kembali di dalam Bina Iman pada hari ini, di mana kita akan melanjutkan apa yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal ke-13, dan hari ini kita akan melihat apa yang dinyatakan oleh penulis di dalam ayat yang keempat, yaitu berbunyi demikian: "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah." Nah, saudara terkasih, bahwa kita di dalam beberapa hari terakhir ini melihat apa yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 13 yang merupakan pasal yang terakhir, di mana di dalam pasal ini penulis merindukan supaya setiap anak-anak Tuhan, orang percaya, sungguh-sungguh menghidupi apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan dirinya. Dan di dalam pasal 13 ini ada beberapa hal yang diharapkan untuk kita bisa menghidupinya dengan dalam keindahan, dalam kemuliaan, dalam kesungguhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, dalam hal ini kita akan melihat apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam perkawinan. Dan di dalam bagian yang pertama ditegaskan oleh penulis bahwa kita harus mempunyai sikap hormat yang penuh terhadap perkawinan dan jangan mencemari tempat tidur, yaitu di mana suami dan istri yang telah diberkati dan dipersetukan oleh Tuhan boleh bersama-sama di dalam keintiman. Karena itu hal yang sakral sekali. Sejak awalnya Tuhan telah yang memprakarsai pernikahan ini, seperti kita tahu dalam kitab Kejadian, di mana Tuhan yang telah membangun institusi lembaga yang berdasarkan hukum Tuhan, di mana seorang laki-laki dan perempuan akan bersatu dalam pernikahan yang Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati. Demikian juga di dalam mujizat yang pertama, Tuhan melakukannya ketika di dalam pernikahan. Dan bahkan kelak ketika Tuhan datang kedua kali, Dia akan juga menggambarkan kedatangan yang kedua kali itu sebagai pernikahan, perkawinan antara anak domba Allah dengan gerejanya. Ya, dan oleh karena itu kita perlu belajar untuk menghidupi kehidupan pernikahan yang Tuhan izinkan atas kita ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh rasa hormat. Tuhan tidak menginginkan bahwa pernikahan ini dicemari oleh hal-hal yang tidak berkenan. Karena Tuhan ingin, seperti dikatakan dalam kitab Maliaki pasal yang kedua ayat 15, adanya keturunan ilahi, keturunan yang menggambarkan karakter Tuhan melalui pernikahan yang kudus. Nah, oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada bagian pertama ini saya ingin mengingatkan untuk kita memiliki rasa sikap hormat kepada perkawinan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita, ya, supaya kita hidup di dalam kemurnian dan juga di dalam kekudusan. Jangan sampai kita mencemari tempat di mana keintiman Tuhan izinkan itu antara suami dengan istri. Nah, yang kedua, Tuhan mengingatkan dan memperingatkan lebih tepatnya bahwa bila hal itu dilanggar, maka akan ada penghakiman. Tuhan katakan di sini, orang-orang sundal dan pezina itu akan dihakimi Tuhan. Ketika kita di dalam sikap yang tidak menghormati pernikahan, maka banyak sekali kecemaran bisa terjadi, ya, karena dunia, terutama hari-hari ini, di hari-hari terakhir, dunia digital yang semakin berkembang luas, pergaulan semakin bebas dan mudah tersembunyi, ya, tidak diketahui oleh mungkin juga pasangan kita, maka orang-orang yang single pun, yang masih sendiri, itu bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Nah, ini yang diistilahkan dalam Alkitab sebagai orang-orang sundal, ya, orang-orang yang melakukan porneos atau hal-hal yang porno. Dan juga yang kedua, ketika di dalam situasi atau ikatan pernikahan, Tuhan tidak mengizinkan ada perzinahan, ya, karena perzinahan itu sangat melukai bukan saja Tuhan, tetapi juga tentunya pasangan kita dan juga untuk keluarga kita. Nah, oleh karena itu Tuhan katakan dan mengingatkan bahwa akan ada penghakiman itu. Kita harus betul-betul dengan hati nurani, selama masih Roh Kudus ingatkan, kita harus menjaganya dengan benar untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita harus waspada bila hati nurani kita terus kita langgar, maka akan ada satu konsekuensi, yaitu ketika kematian datang, ketika Tuhan datang juga di waktu akhir, pada akhir zaman ini untuk menghakimi, tidak ada yang bisa luput dari penghakiman itu. Oleh karena itu,
mari kita sungguh-sungguh memuduskan hidup kita, terutama kita yang sudah ada di dalam pernikahan, ya, supaya kita betul-betul menghormati pernikahan itu. Demikian juga tentu yang belum menikah, menjaga kehidupan kudus, mungkin di dalam proses ke arah pernikahan, jangan melanggar, supaya Tuhan memberkati kita, bukan saja pada saat kita hidup ini, saat mentari dunia, tapi juga untuk kekekalan. Karena itu pilihan di tangan kita. Apakah kita mau menghormati Tuhan dan dihormati, atau kita akan dihakimi? Pilihan di tangan saudara. Tapi pilihlah yang benar, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.